Saudara, dua jenazah ibu berusia 53 tahun dan anak perempuannya yang juga ada di sana, saudara, ditemukan dalam penampungan air di rumah yang terletak di kawasan Jalan Angke Barat, Tambora, Jakarta Barat pada Jumat lalu, saudara. Ketua RT setempat, yakni Yanti, mengatakan bahwa anak kedua korban sempat melapor ke polisi mencari keberadaan ibu dan kakaknya. Yanti baru mengetahui kejadian ini setelah banyak polisi di lokasi kejadian. Dia sempat mencium bau menyengat, namun tidak menduga bau itu berasal dari dua jenazah. Yanti mengaku melihat ada bekas luka di kepala korban dari foto yang dimiliki oleh polisi. Nggak sempat lihat kondisi jenazah? Ya lihatnya dari foto sama Kapolda. Ya itu kayak mamahnya di sini kayak ada yang dihantam itu, kayak bekas dihantam benda apa, terus kakaknya mayatnya bengkak mungkin kerendam air ya. Menurut keterangan polisi dan warga sekitar, pada Sabtu 1 Maret 2025, korban sempat pamit ke tetangga. Korban menyebut akan pulang ke Jawa, namun tidak disebutkan tempat detailnya, saudara. Lalu pada hari Minggu 2 Maret 2025, anak laki-laki korban menyadari bahwa ibu dan kakaknya tidak pulang. Dia melapor ke mantan ketua RT. Mantan ketua RT pun meminta untuk menunggu dulu sebelum melaporkan ke polisi. Lalu pada Senin 3 Maret 2025, saudara, anak korban akhirnya melaporkan ibu dan kakaknya yang hilang ke polisi. Kemudian pada Kamis 6 Maret 2025, anak korban menyium bau menyengat dari tempat penampungan air di rumahnya dan segera melaporkan ke polisi. Jasad korban ditemukan di dalam toren air. Polisi datang untuk melakukan pemeriksaan dan mengevakuasi kedua jenazah itu. Lalu apa perkembangan terbaru dari kasus ini, saudara? Sudah ada jurnalis Kompas TV Malaika Kridaman dan juga juru kamera Aufa Farid. Selamat petang, Malaika. Jadi apa informasi terbaru terkait dengan dua jenazah ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam bak air ataupun toren ini? Ya, Yasir, kalau terkait dengan informasi terbaru, yang jelas dari pihak kepolisian saat ini masih terus menyelidiki kasus dan juga melakukan pendalaman. Namun fokusnya dari pihak Polres Metro Jakarta Barat adalah untuk menemukan terduga pelaku ataupun setelah menemukan terduga pelaku ini untuk memintai keterangan dari terduga pelaku atas dugaan atau adanya dugaan pembunuhan dalam kasus ini. Kalau dari pernyataan warga ataupun tadi kami juga baru selesai berbincang dengan Ketua RT Yanti yang mengatakan betul bahwa yang pertama kali melaporkan kehilangan kedua korban merupakan anak kedua dari korban, dan anak kedua dari korban ini juga yang dinyatakan pertama kali menemukan kedua jasad ibunya dan juga kakaknya di dalam rumahnya yang ditemukan tewas di dalam penampungan air. Dan memang saat ini kondisinya untuk di tempat kejadian perkara maupun TKP saat ini sudah dipasang garis polisi, dan lantai pertama ini, Yasir dan juga saudara, adalah yang menjadi sumber aktivitas maupun tempat tinggal dari kedua korban dan juga anak kedua dari korban. Kalau untuk lantai kedua maupun lantai ketiga ini dinyatakan oleh RT setempat dikontrakan atau ada yang disewakan begitu. Dan memang sebetulnya dari pihak-pihak yang juga tinggal di TKP ini mengatakan bahwa sempat mencium aroma-aroma yang tidak sedap dan juga menyengat, namun tidak ada yang menyangka bahwa akan ditemukannya kedua jasad yang adalah korban TSL dan juga SE. Yasir. Tadi disebutkan ada terduga pelaku begitu yang dimintai keterangan. Sudah ada informasi ataupun sudah ada yang dicurigai siapa sebenarnya terduga pelaku ini, Malaika? Ya, sejauh ini memang masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian, namun ada pernyataan yang didapatkan oleh pihak kepolisian bahwa
anak kedua dari pelaku yang berjenis kelamin laki-laki ini sempat berantem begitu ya, ataupun cekcok dan juga berdebat dengan ibunya karena ingin menikah dan juga tidak direstui oleh ibunya karena kakak pertamanya ini dinyatakan belum menikah. Dan karena ada cekcok itu juga dinyatakan bahwa anak kedua dari korban yang adalah berjenis kelamin laki-laki ini dinyatakan atau juga diselidiki apakah akan dijadikan terduga pelaku. Namun hingga saat ini perlu saya tegaskan Yasir dan juga saudara, pihak kepolisian masih terus menyelidiki kasus, masih juga mendalami kasus dan juga masih mengumpulkan barang-barang bukti. Kalau untuk saat ini yang sudah dikumpulkan barang buktinya, ini selain dari yang sudah diambil dari kediaman para korban gitu ya, juga diambil dari pakaian dan juga barang-barang yang melekat di tubuh kedua korban saat ditemukan meninggal ataupun tewas di rumahnya, tepatnya di penampungan air rumah pribadi mereka. Yasir. Polisi sudah mengantongi terduga pelaku. Kita nantikan bagaimana update penyelidikan selanjutnya terkait dengan penemuan jenazah ibu dan anak di dalam penampungan air ini. Terima kasih Malaika Kirdaman atas informasinya. Kesorotan selanjutnya saudara terkait dengan tim KLHK, Kementerian ATR BPN dan juga pemerintah daerah Kota Bogor ataupun daerah Bogor saudara melakukan review dan penyegelan terhadap Villa Forest Hill yang berdiri di kawasan Hulu Das Ciliwung. Villa yang berdiri sejak tahun 2015 ini terletak di kawasan hutan produksi dan dianggap menyalahi aturan dengan menempati lahan sekitar 1 hektar tanpa izin resmi. Pemerintah juga telah mengidentifikasi ada 15 titik lain saudara di kawasan hulu sungai yang diduga melanggar aturan dan akan segera ditertibkan. Hari ini kami melakukannya di Villa Forest Hill. Ini adalah hulu das dari Ciliwung dan sini terdapat 7 villa. Ini masuk kawasan hutan produksi dan selanjutnya kami telah mengidentifikasi terdapat 15 titik yang lain yang akan juga kami lakukan penertiban. Sementara itu saudara, pembongkaran tempat wisata Hibis Fantasi Park di kawasan Puncak Bogor kembali dilanjutkan hari ini saudara. Sejak pukul 9 pagi tadi pembongkaran dengan menggunakan sejumlah alat berat. Hingga hari ini setidaknya ada 8 bangunan yang telah dibongkar termasuk pintu masuk menuju ke wahana permainan. Hibis Fantasi Park ini saudara diketahui menyalahi izin karena merambah kawasan kebun teh yang seharusnya menjadi wilayah resapan air. Saudara, pelatih timnas Patrick Kluivert memanggil 27 pemain untuk memperkuat skuad Garuda menghadapi Australia dan juga Bahrain. Ada nama baru oleh Romani dan juga Septian Bagaskara yang dipanggil saudara. Ulasannya usai jeda, Kompas Petang kembali.